saya mungkin akan sedikit mengenalkan saja tentang solar radiation modification yang pada saat ini tim kami adalah bekerja sama atau kita gabung dengan Dedukris Inisiatif, di mana mulai 2023 kita impact of the solar radiation modification scenario on long-term extreme rainfall prediksi Indonesia. Jadi yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah kita akan mencoba membandingkan atau mengevaluasi dari sebuah model yang dikembangkan oleh grup geoengineering Dedukris, di mana studi kasus kami adalah di Papua, Indonesia Timur. Nah, ini adalah beberapa tim kami yang terdiri dari saya, dari Industri Bergoro, dan ada Pak Dr. Ahmad Fakih dari IPB, sama Climate Science juga. Di Pak Indri dari Papua, dan ini Pak Surya, mungkin di sini masih bergabung Pak Surya dari Disaster Management UNS. Dan kita bergabung dengan Dedukris 2023 waktu itu. Ada pelatihan di Turki, dan di situ sebetulnya yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan tentang apa itu program dari Dedukris. Di sini beberapa topik kajian dari skenario SSP dan SRM. Ini yang kita lakukan adalah kajian perubahan curah hujan ekstrim di Indonesia secara umum, kemudian kajian perubahan karakteristik siklon tropis berdekatan dengan wilayah benua maritim, dan mengidentifikasi hubungan dan ambang batas antara siklon tropis dan curah hujan, dan mempelajari perubahan curah hujan ekstrim terkait dengan siklon tropis di Indonesia. Tentunya ini nanti akan dihubungkan dengan model yang dikembangkan oleh Dedukris tentang solar radiation management. Nah, sebelum ke sana kami akan menjelaskan dulu sebetulnya solar radiation management itu adalah pendekatan teoritis, karena ini masih berupa model yang mungkin ke depan akan sedikit diimplementasikan. Ini adalah belum adanya penerapan teknologi ini, ada beberapa eksperimen kecil di ruangan, di lab ya, skala lab. Dan ini sama, jadi ini adalah menjawab bagaimana kita mencoba mengurangi dampak perubahan iklim mengenai berasal dari, dan ide itu adalah dimulai dari kasus letusan gunung berapi, dan ini dikembangkan oleh Dedukris, dan kami masuk dalam tim itu untuk bagaimana hal ini dibahas atau dianalisis secara studi kasus di Papua untuk kondisi ekstrim. Nah, sebetulnya teori dari SRM ini adalah sebuah kondisi di mana akan dilakukan injection di daerah stratosferik. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang adalah di daerah, misalkan ini beberapa kali dibahas tentang modifikasi hujan buatan di Indonesia. Ya, tapi kalau Indonesia kan di daerah-daerah awan sibi. Nah, ini memang ya kayak film Mission Impossible mungkin. Jadi ini masih pro kontra, tapi ini menjadi satu banyak tim-tim riset di seluruh dunia yang bergabung. Dan di Indonesia memang masih sedikit ya, masih kami dari Undip dan tim tadi, dan dari ITS juga ada. Apa yang saya kenalkan di sini sebenarnya kami coba untuk teman-teman yang memang senang dengan riset-riset atmosfer dan sebagainya untuk bisa bergabung, karena nanti ada beberapa web yang akan saya perkenalkan ke Bapak Ibu yang memang tertarik. Di situ ada beberapa riset ya, ada pendanaan yang mungkin bisa dikelola oleh Bapak Ibu yang memang tertarik pada bidang-bidang atmosfer. Ini contoh dari hal-hal yang mendasari tentang SRM adalah tentang letusan gunung berapi yang tentunya akan mengakibatkan anomali atmosfer, anomali cuaca. Nah, ini adalah modifikasi dari stratospheric aerosol injection yang didasari oleh letusan gunung berapi. Kemudian ini ada marine cloud thickening untuk kondisi-kondisi tertentu, dan ini ada surface albedo modification. Ini jadi memang dari SRM sendiri banyak pendekatan, baik dari statistik, dari semua peneliti.
memang yang paling banyak adalah dari peneliti sains atmosfer dan mungkin dari beberapa pemerhati tentang anomali atmosfer atau dinamika atmosfer. Nah, ini adalah model yang dikembangkan oleh ini dengan kasus membandingkan, jadi dengan skenario SCP 8.0, kemudian dia ada perlakuan dengan SCP 8.0 plus geoengineering. Nah, memang ada beberapa, kalau kita lihat nanti di hasil penelitian, ada kecenderungan hal ini juga akan sedikit menurunkan kondisi ekstrim, ya, walaupun masih dalam taraf model ya, untuk climate change. Jadi akibat climate change ada kondisi ekstrim itu yang di sini dimodelkan, dan dari beberapa peneliti dan saya dan mungkin peneliti yang satu lagi itu adalah bagaimana dampak dari model ini terhadap kondisi ekstrim di tempat kita atau Indonesia. Kebetulan kami mencoba studi kasusnya adalah di Papua yang memang saat itu sangat sering terjadi siklon tropis. Nah, beberapa contoh ini adalah misalnya dari Skopek, proposal juga akan memberikan ini. Ini ada beberapa balance engine. Ini contoh-contoh bagaimana di Skopek untuk mencoba bereksperimen tentang kondisi atmosfer dalam kondisi ekstrim dan normal dan sebagainya. Nah, ini ada Great Barrier Reef, ini dari Daniel Horizon. Ini saya ambil pada saat saya pelatihan dengan tim di Turki ya. Ini ada contoh-contoh bagaimana mencoba modifikasi awan. Nah, ini juga contoh bagaimana smoke generator. Sebetulnya ini dulu dikembangkan di BPPT yang sekarang mungkin kerjasama dengan BMKG untuk menangani banjir. Salah satunya adalah hujan buatan ya, shading awan dan sebagainya. Ini kebijakan memang masih ada, dan kalau di SRM ini memang banyak hal yang didekati dari para peneliti bagaimana mengenalkan ke masyarakat tentang ini. Dan nanti mungkin dengan tinjauan beberapa penelitian dari hampir beberapa negara memang tergabung dalam penelitian ini yang mewakili ya, mewakili untuk ini adalah bagaimana kita menciptakan sebuah profit solar ya untuk pendinginan dari sebetulnya model ini adalah untuk the level of cooling is ya, pendinginan bagaimana kita berusaha menurunkan temperatur yang saat ini tadi beberapa pembicara yang sudah mengatakan bahwa ada kenaikan temperatur yang akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, di sini teknologi ini atau model ini adalah mencoba bagaimana menurunkan temperatur dengan teknologi geoengineering yang dikenalkan. Ini ada kontrol CO2 ini 6,9%, kemudian untuk J1 control ini ada menurunkan 4 sampai min 4% untuk beberapa skenario. Kemudian ini ada 3 anomali dari model SRM yang dikembangkan. Untuk for climate change only need to consider, ini ada GHG mean control, ini ada GHG control dan GHG plus SRM. Ini 3 skenario yang dikembangkan dalam model ini. Nah, we have choice over the first two, the last is result of those choice. Jadi ada pemilihan nanti bagaimana skenario yang dikembangkan untuk 3 kasus ini. Hanya untuk bagaimana ke depan tentang pengembangan model dari SRM. Nah, ini adalah URL dari Degrisno. Mungkin teman-teman mahasiswa atau siapa yang memang pada bidang atmosfer, silakan untuk bisa bergabung, bisa masuk sini karena
di sini memang diperlukan diskusi yang cukup banyak bagaimana mendegradasi ya atau meminimalisasi efek dari perubahan iklim. Nah, ini ada dua tim yang sekarang bergabung, ini dari Prof. Beri Kuswanto dari ITS, beliau dari statistik, ya, dan beberapa timnya. Dia mencoba meneliti tentang digital climate extreme in South Asia under SM. Ini bergabung 2018, memang lebih lama. Kalau tim kami bergabung 2023, kami memberi proposal tentang tropical cyclone related extreme rainfall in Indonesia. Memang pada saat itu kita diundang, kemudian kita presentasi untuk keberlanjutan dari proses penelitian. Nah, penelitian yang kami lakukan di sini adalah tentang perubahan curah hujan ekstrim di wilayah timur Indonesia untuk masa depan. Jadi, kami mencoba menggabungkan atau membandingkan dari efek model SEM tentang curah hujan ekstrim, kemudian kita bandingkan dengan data-data yang ada di chip, ya, karena ini memang memerlukan resolusi tinggi, jadi data geomap juga sama, supaya kita membalance, membandingkan, karena yang kita bandingkan adalah data geomap yang dimodelkan oleh SEM, kemudian kita bandingkan dengan data. Ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua terletak di bagian timur Indonesia. Ini terjadi siklon tropis dan kejadian ini sebagai latar belakang untuk proposal waktu itu. Kemudian perlu diwaspadai dampak siklon tropis baik langsung tidak langsung terhadap cuaca ekstrim. Nah, penelitian yang kami lakukan adalah tujuan untuk menyelidiki dampak curah hujan ekstrim dari solusi potensial di sini ya. Nah, memang untuk output dari degrees yang diperlukan adalah tentang faktor impact. Kalau kita akan publish adalah yang dilihat faktor impact dari jurnal. Karena memang dari faktor impact itu model SM ini akan semakin dikenal. Makanya dalam webinar ini sebetulnya tugas tim kami adalah memperkenalkan tentang SSM. Ya. Sedikit dari ini, dan ini contoh penelitian yang kami hasilkan tentang historis klimatologi untuk seluruh Indonesia yang dan trennya, dan ini area of interest dari penelitian kita di Papua dan NTB, dan untuk case studinya adalah tentang beberapa siklon, Seroja, Sus, dan Ray yang kita ambil. Yang siklon baru kami berikan ke mahasiswa untuk mengembangkan juga ya. Nah, ini adalah beberapa data ya dari geomap atau SEM yang ini ada model-model referensi untuk periode 2015 sampai 2001 ini prediksi yang di basis dasarnya adalah dari data chip. Nah, ini untuk extreme index kalkulasinya, ini kita coba di R10 mm curah hujan ya, sampai ke RX 5D atau 5 harian untuk presipitasi. Nah, metode memang nggak terlalu sulit ya, karena kita menghitung bias correction antara hasil model SRM dengan data curah hujan chip. Nah, kemudian di sini untuk analisis perubahan indeks ekstrim di masa depan, kita di sini ada perubahan masa depan dihitung dari 3 periode 2026-2050, makanya di judulnya tadi adalah untuk prediksi jangka panjang, saya tuliskan. Ini 2051 sampai 2075, 2076 sampai 2000. Nah, untuk relatif terhadap periode dasar, ini dari data chipnya adalah 1990 sampai 2014. Kemudian berdasarkan eksperimen SCP 4,5 dan SCP 5,85. Kemudian ada G6 solar atau G6 solar dan G sulfur. Ini merupakan skenario dari MIP dan geomap untuk baseline-nya.
Nah, selain itu akan dihitung anomali SLM di masa depan dengan menentukan perubahan-perubahan dari geomip relatif terhadap SSP 2.45 sebagai signal referensi geomip. Hal ini mungkin untuk menilai proyeksi perubahan karakter. Jadi tugas kami adalah mencoba bagaimana membandingkan dengan hasil keluaran dari SLM yang berupa data geomip dengan kondisi studi kasus di Indonesia. Nah, contoh hasil beberapa projection ya dari R10 sampai R50 terlihat ada perubahan yang cukup signifikan. Memang untuk R50 cukup tinggi ya kalau kita lihat dari pola pattern dari curah hujan. Dan ini untuk sama ya untuk RX Bandai, RX CD dan RX. Nah, di sini yang agak kita ini bahwa untuk ketidakpastian genom solar di sini memang akan mendegradasi, sedikit mendegradasi dari data curah hujan yang ada. Degradasi turun, kemudian untuk G6 sulfur, nah ini juga akan menurunkan. Ini untuk prediksi dari 90 sampai 2000. Untuk yang ini juga sama ya, sedikit naik kalau di sini untuk tren dari G6 sulfur. Ini untuk G6 sulfur dari dibandingkan dengan data chip juga menurun. Yang kita analisa di sini, memang untuk SP 8.5 ini ada sedikit kenaikan di sini. Ya, kemudian untuk SSP 2.5 juga hampir sama. Yang agak dominan ini untuk SSP 805 cukup naik. Artinya bahwa ini memang harus dilihat dulu di hasil model dan hasil dari prediksi. Nah, kemudian untuk hal yang sama G6 solar, untuk ini ada kenaikan, ini juga sama. Dan untuk RX 50 ini memang cukup signifikan. Nah, ini adalah hasil dari prediksi jangka panjang, hasil model yang kami lakukan. Ini contoh dari rata-rata RX1D. Ini tidak terlihat ya, agak terlihat tidak terlalu signifikan ya prediksi. Nah, kemudian hal yang sama ini untuk G6 solar. Nah, dari penelitian tadi ini ada sedikit konklusi bahwa tren peningkatan SPS 2 4.5 ini sebesar 0,358 mm per tahun. Kemudian SSP 8,5 sebesar 1,182 mm per tahun. Sedangkan tren G solar dan G sulfur mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,38 mm per tahun dan 0,254 mm per tahun. Nah, kemudian untuk studi perubahan karakteristik siklon tropis yang berkaitan dengan kawasan benua maritim, kami membandingkan dengan ini ada 3 siklon tropis. Yang pertama adalah Seroja, kami olah dengan era 5 ya. Ini kemudian nanti kita bandingkan dengan data geomip ya untuk saat kejadian yang sama ya. Memang data geomip ini untuk tahun-tahun ini adalah hasil prediksi jangka panjang tadi. Kita ambil atau downscaling di tanggal-tanggal kejadian siklon tropis. Ini juga untuk OLR sama kita bandingkan untuk temperatur juga sama. Ya. Kemudian untuk presipitasi dan wind presipitasi ini bisa kita lihat nanti juga akan kita bandingkan dengan geomip. Untuk surike sama ya kita analisis tadi jangan terlalu ini supaya ini siklon ray juga sama. Nah, dari hasil ini kita sudah mencoba publish di Geografi Teknika dengan judul Analysis of Extreme Rainfall of
tropical cyclone using solar energy management and RFID data. Nah, ini ada tim kami yang dibantu oleh mahasiswa. Nah, memang kami diharapkan mempublish lagi ada beberapa penelitian, terutama untuk jurnal-jurnal yang punya impact factor yang tinggi ya, untuk capaian dari sekitar referensi itu. Dan ini beberapa kegiatan yang di Turki, ini di Singapura, dan sebentar lagi kami akan mengirimkan tim juga dari mungkin Pak dan Pak Edi untuk ke Afsel, Afrika Selatan, untuk sama. Setiap pertemuan kita melakukan diskusi tentang penelitian yang sudah dihasilkan dari tim-tim ini, kemudian bagaimana dari impact SDM terhadap kondisi-kondisi ekstrim di. Saya kira dari saya itu, Pak. Mungkin monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih.